Bang, apa nggak bahaya kalau kita jengukin Darko sekarang? Emangnya kenapa? Lu tahu kan gimana bokapnya Darko? Dia paling gak suka kalau Darko main sama kita. Kita juga nggak bakal ngapa-ngapain kan? Kita hanya ngejenguk Darko. Gue cuma mau tahu keadaan dia sekarang gimana. Habis itu kita pergi. Tapi bang, Udah, lu tenang aja. iya, tunggu sebentar. Loh, ada kalian? Kalian bukannya teman Darko? Iya. Lu siapanya Darko ya? Oh, kenalin, gua Vane. Gua sepupunya Darko. Oh, gimana keadaan Darko? Apa dia sudah siuman? Darko masih belum sadar. Gue juga nggak tahu kenapa. Kata dokter, tubuhnya masih sangat lemah. Dia harus istirahat total. Apa? Dia masih belum sadar? Vane, kamu lagi ngobrol sama siapa? Hah? Kalian bukannya anak-anak berendalan itu? Mau apa lagi kalian kesini? Gara-gara kalian, Darko udah cukup banyak masalah. Belum puas kalian lihat Darko begitu? Atau kalian yang udah nyerang anak saya? Bukan om. Bukan mereka. Mereka cuma om. Om jangan nuduh sembarangan ya. Walaupun kita anak jalanan, kita nggak seburuk yang om kira. Kalau kalian beneran anak baik, nggak mungkin Darko jadi begitu. Hah? Udah, Pet. Ingat tujuan awal kita. Kita hanya mau tahu keadaan Darko doang kan? Udah cukup. Ya udah, Om. Kalau gitu kita pamit dulu. Maaf mengganggu. Saya juga maunya begitu. Jangan lagi kalian injek kaki kalian ke rumah saya lagi. Udah, tenang, Pet. Jangan dipikirin. Ayo kita pulang. Biar gua aja yang bawa motor. Bukannya kaki lu masih sakit? Dasar anak kurang ajar. Kalau aja itu bukan bukannya Darko, pasti udah gue pukulin tuh orang. Sabar, Pet. Namanya juga orang tua, Pet. Dia pasti takut anaknya kenapa-napa. Tapi kenapa ya? Dia sebenci itu sama kita. Padahal kita yang bantuin Darko. Gue juga gak tahu. Tapi biasanya, orang-orang kayak gitu, dulunya udah pernah ngalamin masa muda seperti kita. Jadi, dia gak mau hal itu terjadi kepada anaknya. Maksud lu bokapnya Darko dulunya anak gangster? Ya, bisa jadi. Nggak mungkin. Gua nggak percaya. Kalau bapaknya Darko dulunya pernah ikutan gangster gitu. Selalu dah kalau gak percaya. Tapi ya bang. Bentar. Lu kenapa manggil gua bang dah? Dari mukanya juga, tuan mukanya lu kan? Lah, iya ya. Tapi kan emang tuan elu. Elu juga kan dulunya disegani. Makanya, gua manggil elu bang. Ya, tapi tetap aja, Pet. Gua ngerasa canggung kalau kalian manggil gua gitu. Udahlah, mulai sekarang, lu manggil gua dengan sebutan nama. Umur kita juga kan gak beda jauh juga. Cuma setahun doang kan? Oh, ya udah kalau gitu mah. Ada pelanggan. Maaf ya, Mama lagi nyuci piring di belakang. Kalian mau pesan apa nih? Gak jadi bang. Gua udah bed mau nungguin mamang. Ya, esensial lu kumis. Saya kopi hangat aja, bang. Lu apa, Pet, buruan? Mumpung ada mamangnya nih. Gua kopi aja mang.
Tapi yang manis dikit ya. Soalnya hidup gue udah pahit, Mang. Hehehe. Oh, siap-siap. Ditunggu ya. Bang. Maksud gue, Zo. Lihat dah. Tuh, brosur apaan dah? Mana? Itu tuh. Bentar. Gue ambilin dulu. Hah? Ini kayaknya brosur turnamen tinju deh. Mana? Coba gue lihat. Benar, Pet. Ini turnamen tinju. Tapi bukan tinju sembarangan. Ini rulesnya tinju jalanan. Kayaknya ini turnamen tinju ilegal dah. Masa sih? Iya. Gue udah pernah ikut turnamen street fight ini waktu di penjara. Beneran? Kok bisa? Panjang ceritanya. Nanti aja gue ceritain. Hah? Gila. Hadiahnya beneran 10 juta. Kalau ini mah gede banget hadiahnya. Kalau benar 10 juta, berarti turnamen ini turnamen besar, Pet. Lu gak mau ikutan, Zo? Hah? Gua? Lumayan, Zo. 10 juta dari mana lagi coba? Enggak lah. Gua gak mau lagi ikut-ikutan kayak gitu. Loh, Zo. Ini kesempatan emas, Zo. Lagian, lu butuh biaya kan? Gua tahu. Lu putus sekolah juga gara-gara gak ada uang kan? Buat biayain lu sekolah. Nah, kalau lu dapat duit ini, nanti lu bisa gunain buat biaya lu sekolah tahun depan. Iya juga ya. Benar juga kata Copet. Kalau gue ikut turnamen itu, hadiahnya bisa buat biaya gue sekolah. Maaf, Zo. Gue salah omong ya. Gak sepantasnya gue ngurusin kehidupan lu. Ini kopi kalian udah jadi. Mamang taruh di meja ini ya. Ngomongin apa sih? Kok serius banget? Ya, ini Mang. Loh, itu kamu dapat dari mana? Itu gue ngambilnya di dinding. Oh, brosur tinju. Kenapa emang? Kamu mau ikut juga apa? Gimana mau ngikut tinju coba? Badan cungkring gitu. Lah, hati-hati Mang ngomong. Mamang belum tahu aja. Gue dulu pernah dikeroyok 10 orang, Mang. Seriusan kamu pernah dikeroyok 10 orang? Iya, Mang. 10-10-nya masuk rumah sakit malah. Wah, hebat juga ya kamu. Iyalah, Mang. Soalnya mereka jengukin Copet waktu di rumah sakit. Gimana keadaan anak Seruk? Jujur saja, Pak. Penyakit yang dialami anak Bapak ini agak aneh, Pak. Dari kondisi tubuh anak Bapak, baik-baik saja. Dia seperti melakukan hibernasi. Ini tidak biasanya terjadi pada manusia, Pak. Saya harap dia baik-baik saja. Tapi ada kemungkinan kalau keadaannya begini terus, anak Bapak mungkin akan didiagnosa koma. Fanny, kamu tunggu di sini dulu ya. Saya mau pergi dulu ke supermarket untuk beli kebutuhan rumah. Ada apa dengan kamu kok? Kenapa kamu bisa begitu? Apa kekuatan itu ada pada Darko? Gak bisa. Gue harus menangin diri.
Iya sekali. Ternyata kota kita luas juga ya. Aku baru tahu. Bener banget. Tempat ini bakalan jadi tempat rahasia aku nantinya. Kalau aku sedih, aku bakalan ke tempat ini buat nenangin pikiran aku. Lah, nggak bisa gitu dong. Orang tempat ini aku yang nemuin, berarti ini tempat rahasia aku. Loh, nggak bisa gitulah. Kalau nggak ada aku, kalian nggak bakal berani ke tempat ini. Apaan? Padahal kamu yang paling takut. Sok-sokan berani. Dasar cemen lu. Udahlah. Ini bakalan jadi tempat rahasia kita bertiga. Kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, tempat ini bakalan selalu ada buat kita bertiga. Setuju. Gak kerasa ya, besok kita udah kelulusan aja. Iya ya. Anjir, mana SPP gue belum dibayar lagi. Pasti ortu gue ditanya tuh sama guru BK. Ye, itu mah lu yang nilep uang SPP-nya kali, makanya gak kebayar. Ah, habis gue dimarahin mereka kalau tahu. Mana nilai gue pada hancur semua. Syukurin lu, makanya belajar, jangan main mulu. Iya, bawel lu ah. Guys, aku boleh nanya ke kalian gak? Ih serius, gak jadi deh, males. Tumben banget Aura lu ngomong serius gini. Biasanya langsung ceplos-ceplos gitu, nggak pakai izin dulu. Iya, bener tuh. Ya, sebenarnya aku malu nanyanya. Tapi aku penasaran aja. Emang nanya apaan sih? Kita kan udah mau lulus sekolah. Terus kalian ada impian gak ke depannya mau gimana? Oh, kalau gua sih setelah lulus ini gua pengen oh iya, gua pengen ke Sekai. Terus jadi Raja Iblis Abadi yang tak terkalahkan. Ih, apaan sih? Gak jelas lu wibu. Bih, sensi banget. Orang bercanda doang. Impian gua ke depannya, gua sih pengennya hidup berdua sama lu, Clara. Walaupun itu nggak bakalan terjadi, tapi gua bakalan tetap nantiin momen itu sampai kapanpun. Ah, mikir apaan sih gua? Setelah lulus ini gua pengen punya banyak uang sih. Terus jadi orang kaya, punya motor gede, punya mobil, punya rumah gede. Intinya gua bisa hidup senang. Dih, basic banget sih impian lu. Lah, emangnya lu gak mau kaya apa? Tahu ah, mata duitan. Kalau lu gimana, Bar? Gua belum mikir sih impian gua ke depannya apa. Tapi apapun yang akan terjadi nantinya, gua harap hubungan persahabatan kita baik-baik aja dan gak bakal berakhir sampai kita tua nanti. Barah, jadi pengen mukul si Dirga nih. Lah, gua lagi yang kena. Kalau lu gimana? Apaan? Impian lu ke depannya? Aku malu ngasih taunya. Lah, ngapain malu coba? Orang cuma impian doang. Aku pengen nikah muda. Apa? Woi, Jamet, kita ini masih kecil. Lu udah mikirin soal pernikahan?
Ya, kenapa? Emangnya salah ya? Makin nanya, iyalah. Lu mikir aja nih ya, kita masih banyak tempat-tempat yang belum kita datengin. Masih banyak makanan pedas yang belum lu coba. Dan lu udah mau nikah aja. Gila lu. Itu sebenarnya bukan keputusan aku sendiri sih. Aku sekarang cuma punya mama doang. Dan umur mama aku udah nggak muda lagi. Mama pesenin aku kalau impian dia saat ini hanya mau melihat aku menikah sama laki-laki pilihan aku. Woi kak, ngopi mulu kerjaan lu. Cari kerjaan apa? Ini aja gue masih cari kerjaan, PA. Lu pikir gampang apa? Emang lu udah kerja ngomong gitu ke gue? Hahaha, belum sih. Sama aja lu. Oh iya Dir, lu nanti ke pernikahan bareng siapa? Hah? Pernikahan? Pernikahan apaan? Lah itu, si Bara gila. Masa lu sahabatnya sendiri nggak tahu? Hah? Bara? Sama siapa? Lah, sama Clara lah. Jangan bilang lu nggak diundang sama sekali. Lu ngomong yang bener, Bang. Bener gak? Kalau nggak percaya, gue ada undangannya nih. Kenapa, Bar? Kenapa? Brengsek. Kenapa lu setega itu, Bang? Lu tahu kan, gue udah lama mendem perasaan ini ke Clara. Lu tahu gue suka sama Clara. Kenapa, Bar? Lu ngelakuin ini semua, Lu pikir cuma lu doang yang berhak milikin dia gak? Gue juga punya perasaan sama dia. Perasaan tai. Hanya karena persahabatan tai yang lu bilang itu, gue mau mendam semua perasaan gue. Lu gak bakalan tahu apa rasanya jadi gue. Jadi lu mau apa? Sekarang Clara udah milik gue gak? Dan kami bakal menikah besok. Gak ada lagi yang bisa lu ubah. Semuanya udah terjadi. Sorry ga, tapi sekarang lu harus belajar menerima kenyataan ini semua. Hentiin Dirga. Clara, Ayo pergi dari sini, Bar. Aku udah memilih pilihan aku, gak? Jadi aku mohon jangan ganggu kami. Dan kamu harus ingat, aku gak ada perasaan sama sekali ke kamu.
Wah, 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 ada mangsa, bos. Berani juga bapak tua ini jalan-jalan sendirian lalu sini. Gimana, Jack? Bantai gak nih? Bantai dong, bos. Kayaknya si bapak tua ini orang kaya, bos. Pasti banyak duitnya dong. Mau apa kalian? Guys, dia nanya kita mau apa. Gini ya, Pak Tua. Biar gua kasih tahu lu. Lu ini udah masuk kawasan gua. Jadi, peraturan yang pertama yang harus lu tahu. Kalau lu mau lewat kawasan ini, ya, lu harus bayar ke gua. Bayar? Emangnya lu siapa? Bapak tua. Lu nanya gua siapa? Gua pentolan di sini. Kenapa? Gak usah banyak basa-basi deh. Buruan, serahin barang-barang berharga lu. Atau Kayaknya anak muda kayak kalian ini harus ditatar dulu sebelum kalian jadi berandalan sampah kayak gini. Ayo sini, maju lu semua. Woi bapak tua, lu sadar kan lu lagi ngomong sama siapa? Apa harus gua perjelas lagi, ha? Gua Sampah masyarakat. Tanpa lu berjelas lagi ke gua, semua orang udah tahu itu. brengsek, bakal gua matiin lu. Woi, Vanzo, gimana ini bos? Ada Vanzo bos. Bisa bonyok kita kalau dia tahu kita malakin orang di sini. Gua rasa kalian gak jera-jera ya buat isi masyarakat di sini. Berapa kali gua harus ngingetin ke kalian semua? Bukan kami bang, tapi bos Arnold. Bener bang, bukan kami. Iya bang, bener bang. Hah, kalian anak bos sialan. Udahlah Zo, gua udah muak dengan peraturan yang lu buat. Sekarang lu apa? Bos, istighfar bos. Dia Vanzo, bukan orang sembarangan. Gua nggak peduli dia siapa. Pikir lagi bos. Ingat bos, lu bukan kucing yang punya 9 nyawa. Diam lu, atau lu yang gua ajar. Hah? Dia buka penyadarku. Om, ngapain di sini, Om? Om, siapa dia? Kayaknya kalian semua salah target dah. Hah? Salah target? Biar gua kasih tahu ke kalian semua. Orang yang kalian palak ini adalah bokap nyadarku. Om, maafin kami om. Kami gak bakal lakuin ini lagi. Kami disuruh bos kami om. Hah? Bukan saya om. Saya anak baik-baik om. Oh, maafin kami om. Udah, mending kalian pergi dari sini daripada kalian ribut-ribut di sini. Takutnya warga keganggu. Baik.
Maafin anak-anak itu, Om. Kamu nggak perlu minta maaf. Saya tahu. Pasti kamu bos dari anak-anak berandalan itu kan? Saya tahu modus kamu. Kamu pasti satu komplotan kan sama mereka. Dan kamu mengharapkan imbalan dari saya karena telah menolong saya. Maaf, Om. Tapi Om sudah salah menilai seseorang. Maaf, saya harus pergi sekarang. Selamat malam. Vanzo Putra El Bara. Bara. Anak itu, apa benar dia anaknya Bara? Pantas saja, dari perawakannya anak itu, seperti tidak asing di mata gua. Gua harus cari tahu, siapa anak itu sebenarnya. Tapi, gimana caranya? Lagi pula, gua nggak tahu, anak itu tinggal di mana. Di mana gua harus cari anak itu sekarang? Gimana Zo? Lu udah kasih formulir pendaftaran turnamen tinju itu kan? Maaf ya bro, gue kemarin gak bisa nemenin lu. Biasalah, Sabtu Minggu mah jadwalnya apelan gua. Gak jadi gua. Formulirnya hilang semalam. Gua nggak tahu jatuh di mana. Hah? Hilang? Kok bisa? Lu naruhnya di mana? Ya kalau gua tahu berarti nggak hilang, copet. Lah, iya ya. Jadi sekarang gimana? Ya gimana lagi? Ya udahlah. Mungkin bukan rezeki gua. Lah, terus lu nyerah gitu aja? Ya kali Zo, cuma formulir doang yang hilang. Kan bisa bawa lagi. Ya keburu hilang mood gua. Elah, berantem aja lu pakai mut-mutan. Udah, sekarang gua bantuin lu buat bikin formulir itu. Terus gua temenin lu ke loket pendaftarannya. Buru ayo. Udah Pet, gak usah. Lagian gua juga gak megang duit buat uang pendaftarannya. Emang uang pendaftarannya berapa Zo? Cepet Pet. Ini Zo, gua ada cepet nih. Ambil aja. Hah? Enggak Pet. Gua gak mau ngerepotin lu. Udah Zo, anggap aja duit ini lu minjem dari gua. Nah, kalau lu menang, lu balikin dah tuh. Tapi gue yakin sih, lu bakalan menang Zo. Tapi Pet, udah, nggak apa-apa Zo, seriusan dah, pakai aja dulu. gue bakal ngebeliin ini secepatnya Pet. Iya, Wallace bro. Thank you bro. Gimana keadaan Darko, Van? Apa sudah ada perkembangan? Belum Om. Sudah 3 hari Darko belum sadar juga. Kenapa gue terlalu memikirkan anak semalam itu? Padahal anak gue sendiri masih terbujur kaku di tempat tidur. Gue harus fokus dulu dengan kesembuhan Darko. Habis itu gue bakalan cari tahu anak itu siapa. Om, Darko apa nggak dirawat inap aja? Siapa tahu Darko punya penyakit dalam.
Om rencananya bakal ngajuin Darko ke rumah sakit yang ada di Singapura. Di sana, Darko bakalan dirawat inap sampai dia sembuh total. Hah? Singapura? Iya, Van. Om gak ada pilihan lain. Sudah beberapa dokter ahli di Indonesia yang Om panggil, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang penyakit yang Darko alami saat ini. Lagi pula, ibunya Darko masih di Singapura, dan dia sudah mencari dokter ahli untuk menyembuhkan Darko di sana. Darko bakal berangkat besok. Kamu nanti bantu Om ya, buat packing barang-barang Darko. Baik Om. Yah, ayah, lihat kunci motor Darko nggak ada di mana? Lu Van, kapan-kapan lu ada di sini? Hah? Darko? Darko, ada apa dengan kamu, nak? Kamu baik-baik aja kok? Hah? Maksudnya ya? Darko, baik-baik aja? Lu kok kenapa apanya, Van? Sebenarnya apa yang udah terjadi? Hah? Seriusan lu gak ingat apa-apa? Ingat apa anda? Perasaan gue baru keluar kamar. Lu udah koma 3 hari kok. Hah? Gua koma? Ayo Zo, buru. Takut pendaftaran turnamennya udah tutup. Iya, Pet. Gimana formulir lo? Udah siap kan? Iya, udah nih. Misi. Permisi. Misi, ada orang nggak? Mana nih orangnya? Lu yakin, Pet? Di sini loket pendaftarnya? Iya, Zo, beneran. Gue yakin banget di sini. Orang lokasi di brosurnya juga sama kok. Permisi, Bang. Permisi. Permisi, Bang. Kak. Permisi. Ada orang nggak? Kayaknya pendaftarnya udah tutup deh. Sepi banget. Kayak nggak ada yang jaga. Masa sih? Perasaan tanggal di brosurnya masih bisa deh. Mungkin slotnya udah penuh, Pet. Bisa jadi sih. Ya udah, nggak apa-apa kok. Mending kita balik aja. Entar gue traktirin lu makan. Kebetulan gue ada cepet nih. Wih, asik. Makan-makan kita. Lah, bentar. Tapi itu kan duit gua. Ya udah sih, ikhlasin aja. Enak aja lu. Sini duit gua. Siapa tuh berisik-berisik? Lah, Fanzo, copet. Lu siapa? Lah, ini gue Egi. Masa lu gak kenal? Egi? Iya, gue Egi anak tongkrongan. Hah? Lu seriusan Egi? Lu beda banget sekarang, Gi. Lah iya, Pet. Gue mah glow up sekarang. Nggak kayak lu, gitu-gitu aja. Lu sekate-kate, Gi. Lu kerja di sini, Gi? Iya, Zo, gue kerja di sini. Ini sebenarnya kerjaan sampingan gue sih. BTW, lu berdua ngapain? Lu pengen ngedaftar juga, Pet? Gue lihat-lihat cuma formulir Fanzo doang nih yang udah daftar. Ayolah, Pet. Lu daftar juga dong. Masa Fanzo doang yang daftar? Bentar. Kata lu formulir Fanzo udah didaftarin. Lah, iya kan? Ini nih. Bentar, gue cari dulu formulirnya. Nah, ini formulir lu kan? Lah, iya Zo. Ini formulir pendaftaran lu. Hah? Iya ya? Kok bisa ada di sini? Maksudnya Zo,
Kemarin malam formulir pendaftaran gua hilang. Gue juga heran tiba-tiba ada di sini. Lu lupa kali Zo. Coba inget-inget lagi deh. Ya kali kan, formulir itu bisa jalan sendiri. Enggak, Pet. Seriusan dah. Gue yakin banget. Gue belum kasih formulir itu ke sini. Bentar. Biar gue tanyain dulu ke teman gue. Soalnya dia semalam. Kemungkinan dia tahu siapa yang daftarin lu semalam. Halo bro. Halo, ada apa Gi? Semalam lu ada nerima formulir pendaftaran atas nama Fanzo nggak? Fanzo? Oh iya, ada. Kenapa tuh? Kalau lu masih inget, lu tahu nggak siapa orang yang ngasih formulir itu? Bentar. Gue inget-inget dulu. Kalau nggak salah, semalam ada bapak-bapak deh. Habis dia ngedaftarin itu, dia langsung pergi aja gitu. Hah? Bapak-bapak? Apa dia... Oh, gitu ya bro. Ya udah, makasih infonya ya. Iya. Yoi bro, aman aja. Bapak-bapak siapa Zo? Kayaknya dia... Apa benar? Di sini loket pendaftaran turnamen tinju itu. Iya bang. Taruh aja formulir sama uang pendaftarannya. Heh, so dingin banget tuh orang. Belum tau aja dia launya lu Zo. Shh, Pet. Lu gak boleh gitu. Lu gak boleh ngeremehin orang. Jadi, gitu ceritanya kok. Dan setelah itu, lu gak sadarkan diri. Terus gimana keadaan yang lain? Apa mereka baik-baik aja? Kayaknya mereka semua baik-baik aja sih. Cuma, di sini ternyata lu. Udah gue cariin lu kemana aja. Mau ngapain lu kesini? Woi, apa-apaan lu? Brengsek. Tahan dia, Lin. Kalau dia ngelawan, patahin lehernya. Lepasin anjing. Lepasin dia. Lu gak ada masalah sama dia. Kenapa lu nyerang gua? Jangan pura-pura gak tahu. Di mana lu nyekap anak buah gua? Hah? Anak buah lu? Gua gak tahu sama sekali. Anak buah lu di mana? Dan gua gak pernah nyekap anak buah lu. Siapa lagi? Kalau bukan lu sama anjing-anjing lu itu. Gua rasa permasalahan kita udah clear waktu pertempuran kita kemarin. Tapi kalau lu masih belum terima, gua siap ngeladenin lu semua. Sumpah, gua gak tahu apa-apa tentang anak buah lu itu. Ini semua cuma salah paham. Dan kita bisa ngomongin masalah ini baik-baik tanpa ada peperangan lagi.
tenangin diri lu. Gimana gue harus percaya sama lu? Gue yakin teman-teman gue gak mungkin ngelakuin itu. Gue bakal ngumpulin mereka semua, dan lu kumpulin anak buah lu. Kita bakal ngelakuin pertemuan besar buat ngelurusin masalah ini tanpa kekerasan. Percaya sama gue bakal bantu lu buat nemuin temen lu itu. Gila, ini rame banget Jo. Muka-muka mereka pada kayak buronan semua. Jadi merinding gua. Dari tampangnya mereka memang seperti petarung jalanan. Untung aja gua nggak daftar kemarin. Di mana Egi? Masih belum ada kabar. Katanya sih dia udah stay di sini. Tapi nggak tahu deh dia di mana. Hah? Zo, raksasa Zo. Hey yo bro, what's up? Why you fucking block my way? No mister. Zo, dia ngomongin apaan Zo? Gue juga nggak tahu Pet. Huh? What? Why you look at me like that? Do you not like me? Gimana Zo? Kayaknya dia marah deh. Santai Pet. Zen. Don't make a fuss here. They are factors too. This fight is not my fucking level anymore. There's nothing interesting about this tournament. Come on, bro. You have to respect them. I won't respect weak people, loser. Siapa orang tadi Gi? Dia Zenos, petinju dari luar negeri. Dia udah 1 tahunan di Indonesia. Dia kesini pengen ngebalesin dendam abangnya yang udah dikalahin oleh petarung Indonesia. Hah? Petarung Indonesia? Emang siapa dia? Baskoro. Iya, dulu abangnya Zenos bukan hanya kalah, tapi dia dipermalukan karena dia kalah 2 lawan 1 dengan orang itu. Dia bukan lagi orang Zo, dia dewanya jalanan. Orang-orang menjuluki dia si anjing gila karena dia sangat brutal saat dia bertarung. Lu berdua pernah dengar 9 kaisar jalanan gak? Oh iya, gue tahu. Waktu itu ada 9 orang yang memegang dan menjadi puncaknya jalanan kan?
Padahal mereka nggak mempunyai anggota geser sama sekali. Hanya bersembilan. Mereka bisa menguasai jalanan pada zaman itu. Betul banget, Pet. Mereka bersembilan sangat disegani oleh semua gangster yang ada kala itu. Tapi era mereka nggak bertahan lama karena ada masalah internal. Nah, si Baskoro ini adalah salah satu orang dari ke-9 kaisar. Dan rumornya dia yang terkuat dari ke-9 orang tersebut. Tapi sekarang Baskoro nggak pernah lagi kelihatan. Berikut juga dengan 8 kaisar lainnya. Terus, kalau Baskoro nggak pernah lagi muncul, gimana Zenos bisa membalaskan dendam abangnya? Gue juga gak tau pasti, Zo. Tapi yang gue tahu, Zenos mempunyai anak-anak gangsternya di sini untuk memburu Baskoro. Dan katanya, kemunculan Baskoro semakin kelihatan gara-gara kemarin anak buahnya Zenos pernah diserang oleh Baskoro. Jadi Zenos memperbanyak anggotanya untuk melakukan pencarian itu. Udahlah, lu fokus dulu dengan pertandingan lu. Ingat, utamain keselamatan. Karena turnamen ini bukan turnamen tinju biasa. Orang-orang bisa aja ngelakuin berbagai hal untuk ngalahin lu. Gua tinggalin kalian berdua di sini dulu ya. Gua ada perlu bentar. Good luck, bro. Kayaknya lu kesepian di sini. Gua ada kejutan sama lu. Gua bakal bawain lu teman buat nemenin lu di sini. Setelah gua ngalahin dia, gua bakal sekap dia bersama lu. Untuk sekarang, lu berdua yang temenin dia main dulu. Lu seriusan mau fight dengan Vanzo? Lu jangan ngeremehin dia. Dia nggak sama itu. Kita bisa aja ngabisin dia bareng-bareng. Lu gak usah ikut campur dengan masalah ini. Gua gak mau lagi bertergantungan dengan orang lain. Sekarang gue punya cara gue sendiri buat ngancurin mereka semua, satu persatu. Tes. Oke semuanya, selamat datang di pertarungan terepik di abad ini, di mana fighter-fighter brutal akan dipertemukan langsung dalam satu arena yang sama. Dan sudah jelas bahwa petarung-petarung pada malam hari ini adalah petarung yang memiliki mental dan skill yang luar biasa. Nah, untuk peraturan-peraturan yang akan berlaku pada turnamen hari ini akan dijelaskan oleh Bung Alek. Nah Bung, gimana nih peraturan-peraturan yang akan berlaku pada turnamen kali ini? Terima kasih Bung Rocky. Peraturannya cukup jelas, yaitu Battle Royale dengan gaya tinju bebas, di mana semua fighter akan bertarung secara langsung dan dipertemukan dalam satu arena yang sama. Dan fighter yang menyerah atau tidak sadarkan diri akan langsung gugur dan dikeluarkan dari arena. Tidak ada tim, tidak ada aliansi. Siapa saja bisa menyerang siapa saja. Hanya ada satu yang terkuat dari yang terkuat yang akan menjadi champion pada malam hari ini.
Baik Bung, terima kasih atas penjelasannya. Nah Bung, sepertinya sudah panas sekali di sini. Menurut Bung gimana turnamen kali ini? Apakah fighter-fighter yang bertarung pada malam hari ini cukup panas untuk ditonton? Dikarenakan juga kan Bung merupakan mantan fighter nih. Jadi Bung tahulah gimana aja potensi-potensi fighter kita pada malam hari ini. Ya Bung, menurut saya pribadi faktor-faktor pada malam hari ini sangat menarik Bung. Karena jawara-jawara tahun kemarin dan juga ada nama-nama baru yang membuat kita penasaran dengan skill yang mereka miliki. Ya Bung, semoga aja faktor-faktor yang baru debut pada malam hari ini tidak mengecewakan dan dapat memberikan perlawanan yang epic sekali. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita sambut faktor-faktor kita. Ladies and gentlemen, please welcome the Factors. Kita sambut Factor kita yang pertama. Juara bertahan, tinggi 204 cm dan berat badan 90 kg. Dengan gaya bertarung Street Fighter, monster dari Eropa dengan rekor pertarungan 8 kali kemenangan dan tanpa kekalahan. Kita sambut Zenos the Beast. Petarung kedua kita, tinggi 180 cm dengan berat badan 68 kg. Dengan pengalaman bertarung yang tidak kalah menyeramkannya, mantan juara tinju dunia amatir yang terjun ke dunia Street Fighter, rekor pertarungan 12 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan dan 1 kali seri. Dengan gaya bertarung boxing, kita sambut The King of Boxing, Jack Baker. Petarung selanjutnya dengan tinggi 167 cm dan berat badan 50 kg. Rekor petarung termuda yang bertarung di turnamen ini dengan umur 15 tahun dan debut pada malam hari ini dengan gaya bertarung Street Fighter. Kita sambut Ryan Bad Boy. Petarung selanjutnya tinggi 170 cm dengan berat badan 79 kg. Petarung dengan gaya tarung brutal dan rekor pertarungan 3 kali kemenangan dan tanpa kekalahan. Dengan gaya tarung Street Fighter, kita sambut Big Boss. Tinggi 172 cm dengan berat badan 55 kg. Petarung jalanan yang agresif dengan debut pada malam hari ini dengan gaya bertarung Street Fighter. Kita sambut Rikpa. Baiklah, petarung terakhir kita dengan debut pertamanya juga memiliki pengalaman bertarung jalanan dan pernah mengikuti turnamen tinju bebas semasa saat di tahanan penjara. Kita sambut Panzo Putra Elbara. Perhatian semuanya. Kalian semua dikumpulin di sini atas kemauan kedua belah pihak pemimpin geng. Dan diingatkan sekali lagi, pertemuan ini pertemuan damai, tanpa ada bentrok sama sekali. Hah? Damai? Maksudnya apa, bos? Lu sendiri yang buat aturan. Kalau kita gak pernah akan bersekutu dengan rival, kecuali mereka udah kita kalahin. Di mana harga diri kita, bos?
Iya juga ya. Iya juga ya. Iya iya benar. Iya benar. Iya juga ya. Iya sih masih iya gitu. Benar. Iya iya benar. Oh iya lagi. Maju lu sini. Gua bilang, maju lu sini. Lu mau ke sini atau gua yang ke situ? Iya, Bos. Kalau kalian gak suka dengan keputusan gua, kalian boleh pergi dari sini. Gua Zion, ketua geng Volca. Gua mengakui kekalahan geng Volca terhadap geng Darkness. Apa benar ini? Yang benar. Ya, hidup Darkness, 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 Darkness. Mohon perhatian semuanya, biar gue lurusin semua permasalahan di sini. Jadi, kalian semua dikumpulin di sini dikarenakan ada teror setelah peperangan kemarin yang menyebabkan salah satu anggota dari geng Volca hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Dan gue harap tidak ada satu pun dari kalian yang berdiri di sini berani melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Gue selaku ketua geng Darkness memerintahkan seluruh anggota geng untuk membantu pencarian dari anggota geng Volca yang bernama Ryu. Gua rasa sampai di sini udah jelas, dan gua mohon sama kalian semua untuk siap membantu pencarian ini. Kalau mau menemukan informasi lebih dalam, kalian bisa nemuin gua atau pihak dari Zion. Lancau, jangan sama-samain gua dengan otak licik kalian semua. Oi, tenang dulu, dengerin penawaran dari gua. Gua hanya mau ngalahin Zenos dan ngancurin reputasi dia. Kita sama-sama diuntungkan. Lu bekerja sama dengan gua. Setelah itu, gua bakal beri berapapun uang yang lu mau.
Hal ini udah biasa di dunia gangster. Dengan itu, saingan gue bakal berkurang. Dan bisnis yang gue jalani saat ini bisa berkembang pesat. Dan harus lu ingat, timbal balik yang gue berikan. Jikalau rencana ini berhasil, harga yang gue tawarin ke kalian itu gak kecil. Gimana kalau kita ketahuan? Lu tahu kan, Zenos bukan orang biasa. Lu jangan mikirin soal itu. Gua juga punya kekuasaan di sini. Gak ada yang berani nyentuh lu, selagi lu di pihak gua. Gimana? Kalian setuju dengan rencana gua? Gua nggak perlu uang lu. Gua hanya mau ngabisin orang yang bernama Vanzo. Dia juga mengikuti turnamen ini. Gua bakal record rencana lu. Kalau lu juga bisa bantu gua untuk ngabisin dia. Ini benar apa firasat gua? Kalau mereka berempat bersekongkol untuk tidak saling menyerang. Kalau benar, gua harus susun rencana buat ngalahin mereka berempat. Ya, gua harus bantu Zenos biar pertarungan ini lebih adil. Jangan serang. Biarin dia ngelawan monster itu sendirian. Siapa anak itu? Dia anak angkat gua. Gua menemukan dia di daerah pemukiman tempat pembuangan sampah. Anak itu istimewa. Walaupun dia masih sangat muda, skill bertarung yang dia miliki setara dengan monster. Brengsek. Sepertinya anak itu pengen mati duluan. Tenang. Biar gue yang ngurus dia. Lu berdua fokus aja ke Zenos. Urus dia. Sepertinya tangan gua mengalami dislok. Kenapa? Sakit? Itu belum seberapa. Gua bakal bikin lu lebih menderita lagi. Brengsek. Gue yakin ada sesuatu di balik sarung tinju itu. Ayo berdiri lagi. Masa segitu doang kekuatan lu? Ternyata ekspektasi gue selama ini salah terhadap lu. Lu gak sekuat yang gue bayangkan. Pecundang. Bertarung dengan cara kotor. Lu gak pantas sama sekali disebut petarung. Asal lu tahu, tujuan gue ikut turnamen ini
adalah untuk ngabisin lu. Dan setelah itu, gua bakal ngabisin temen lu yang rambut merah itu. Hah? Oh, siapa dia? Kenapa dia mau ngabisin gua? Dan kenapa dia kenal sama gua dan Darko? Siapa dia sebenarnya? Kenapa Fanzo jadi diem gitu? Terus, siapa dia? Sepertinya mereka berdua lagi ngobrol. Apa dia lagi ngesugesti Fanzo? Biar pikiran Fanzo jadi kacau. Ini nggak boleh dibiarin. Gua habisin lu anjing! Wow, kita lihat apa yang terjadi, Bung. Nampaknya satu petarung kita udah kena knockout, Bung. Iya, Bung. Satu pukulan keras yang dilayangkan oleh Fanzo dapat membuat Rikpang tertidur di dalam arena. Apakah Rikpang masih dapat melanjutkan pertandingan? Cih, dasar lemah. Anak itu nggak bisa diandelin. Gua harus lihat muka dia. Gua harus pastiin siapa dia sebenarnya. Hah? Luka itu. Siapa itu, Bung? Sepertinya ada keributan yang terjadi di luar arena. Iya, Bung. Sebenarnya apa yang terjadi di sana sehingga membuat ricuh di luar arena? Lu nggak perlu nyuruh anjing-anjing lu buat ngeburu gua. Biar gua yang bakalan ngeburu kalian semua. Itu dia Baskoro. 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 Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanku di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah.
Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar mata.